Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang solihah, sahabat, teman-teman pilar semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu dalam perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan sehat walafiat, panjang umur dan berkatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya semua apapun yang kita lakukannya, dan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya, ampunannya, kemaafannya, keberuntungannya, kesuksesan ini dan cahayanya di dunia dan syafaatnya di dunia dan di akhirat, kesejahteraan dicukupannya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan tenteramkan jiwa raga kita dari rasa takut ditenangkan ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ini sahabat, maaf ini hasil hujan yang kemarin ya udah saya taruh di sini. Tadi di atasnya saya lihat ya bahwa itu di atas ada fiberbunnya sahabat teman-teman. Jadi memang karena ini kalau misalnya panas saya taruh di sini, tapi kalau misalnya hujan agak saya pinggirin ke sana ya. Memang sangat manual, dan ini juga cuciannya memang lumayan agak banyak sih. Kalau biasanya sih nggak terlalu sebagian, ini spray karena saya lagi ingin nyuci aja lagi kayak mau gitu ya. Biasa sih memang di laundry ya bun, maksudnya ya lumayan lah walaupun kiloan, tapi memang kadang kalau lagi males ya udahlah gitu ya. Bukan malas, maksudnya kalau lagi kurang fit gitu ya. Udah saya ini karena saya alhamdulillah kayak agak aduh enak nih kayak gitu. Ada saya ini, maaf ini yang panjang juga di tengah-tengah sini nggak beraturan karena kalau itu airnya jatuh ke kolam gitu ya, maksudnya tetesannya, jadi memang karena mesin saya itu rusak, jadi memang agak basah, jadi saya emang agak singkirin sedikit ya. Jadi biar nggak terlalu air jatuh, air sabun itu ke kolam takutnya ikannya terkena gitu ya bun. Ya, Masya Allah hari ini cerah ya, semoga secerah itulah ya hari-hari kita ya bunda ya, dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga mungkin suami yang mungkin udah berkarya ya, buat bunda-bunda yang di rumah beraktivitas, juga buat anak-anak yang ilmu mungkin yang sudah berangkat seperti saya. Dari pagi udah repot, jadi sekarang tinggal kata orang Betawi itu rebahan gitu dulu ya, istirahat dulu, narik napas dulu gitu. Kalau anak udah berangkat tuh kayak ini ya coba siapa yang seperti saya ya, bikin bekal gelap-gelap karena udah jam 6 kurang, pokoknya kira-kira jam 6 kurang 15 menitan atau jam berapa gitu lah ya, harus sudah berangkat. Jadi memang sangat tergesa-gesa karena habis sholat subuh kita langsung bekerja. Itu pun kadang kalau semuanya, kadang kan kita namanya manusia ada lagi, kadang itu kan misalnya udah disiang-siangin ya, udah dikupasin bangun segala macam, tapi ada kalanya juga aduh lagi mager banget gitu, kayak ikan misalnya olahan yang harus kita potong-potong dulu gitu, itu yang kadang bikin aduh semuanya karena kita kerjain pagi itu jadi agak kayak lumayan lama juga ya bun, agak ya kalau orang bilang bak gitulah saya seperti itu ya. Ya semoga apa yang kita lakukan ya diterima oleh Allah Subhanahu jadi amal soleh, menjadi bekal kelak kita di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya bun, pokoknya selalu begitu. Dan saya juga ada nggak sih bun peristiwa-peristiwa maksudnya yang bikin kita jadi ingat sama Allah gitu ya, di saat kita melayani anak gitu ya, di saat kita melayani suami gitu, apapun itu ya. Kalau saya sih bun ceritanya gini, kalau saya suka mengambil ininya ya, karena maksudnya pasti kalau saya, tapi ya nggak tahu kalau bunda-bunda mungkin ya, karena memang berbeda-beda anaknya pun berbeda-beda watak ya. Kalau saya suka mungkin, tapi kalau saya ada kalanya gitu anak membuat ulah gitu ya, maksudnya menginikan kita, membuat kita agak kesulitan gitu ya di dalam kepayahan kita gitu. Kadang mereka penerimaannya kurang baik gitu ibaratnya ya, seperti jadi saya bilang suka ingat sama Allah, gimana sih perlakuan kita kepada Allah gitu ya. Saya ya bun ya, saya cerita maksudnya tentang ini maaf teman-teman yang belum berumah tangga ya, nanti menjadi pembelajaran mudah-mudahan ya. Kalau yang sudah menikah ya pasti benar-benar merasakan sama saya, sharing-sharing aja, cerita-cerita aja ya. Jadi mungkin ini emak-emak yang lagi ngalamin bawa bekal ya, tapi buat saya kayak drama banget gitu ya bun, seperti itu. Dalam maksudnya gini loh, kita bikin bekal itu kan maaf ya bun, bukannya yang semudah yang dibayangkan memasak gitu. Enggak, dari kita pikirin dari seperti begini bun, kita kan masak nih ya, dari pagi aja udah kita pikirin masak apa, pasangannya gimana, belum mikir lagi nanti bekalnya harus gimana gitu ya. Maksudnya itu masakan dan pasangan itu kita pikirkan gitu ya bun, belum buat sarapan nanti kemudian siangnya, sorenya, dan terus bawa bekal lagi malam. Itu
harus gimana supaya simple gitu. Kadang kita bisa sih simple, tapi kadang juga kan namanya juga ya Bun, nggak selalu suasana itu enak gitu ya. Kadang gagal gitulah menyusunnya gitu, kadang udahlah besok aja gitu ya. Namanya kita juga kan ibadah itu pasti kan ada godaannya gitu ya. Nah, kadang dramanya itu kalau saya di saat saya pagi gitu ya, karena kan kita tugas kita bukan cuma sekedar masak ya, membangunkan suami, membangunkan anak, karena emang tugas ibu-ibu ibaratnya banguninnya harus jam berapa gitu. Kita ibaratnya maaf berjuangnya itu bertempur dulu dengan anak, dengan suami, maksudnya dalam artian itu menyita waktu gitu ya Bun. Maksudnya mungkin kita lebih dulu memang bangun, tapi kadang kita juga ya itulah ya dramanya ya, maksudnya karena nggak semua orang kan, kadang kita lagi bangun lagi ngantuk ya seperti itu, dan kita harus memikirkan ini ntar harus bawa bekal, kita harus standby di dapur jam sekian, harus sudah selesai masalah kita habis sholat nih selesai, harus jam sekian, harus jam 5:30 kurang harus sudah standby ini masakan gitu ya, maksudnya ya seperti itu ya Bun. Nah kadang kita maaf udah di rumah tuh ya Bun, kasih sayang Allah. Kalau saya sih ya maaf, maksudnya ini kita berbagi aja sih Bun ya tentang diri kita gitu ya. Kita anak kita bekal sudah kita pikirkan dari mungkin malam pagi gitu ya, dari entar masak apa, besok belanja apa nih, kita kan sudah selesai masak ya Bun, maksudnya selesai masak, baru aja selesai masak anak kita berangkat, kemudian siangan dikit kita udah mikirin lagi ada tukang sayur ini harus beli apa nanti gimana gitu ya. Kita pikirkan itu dari malam ke siang sampai, maksudnya ya sampai segitunya gitulah itu mama. Tapi apakah hanya saya seperti itu, nggak tahu deh. Kalau saya bunda-bunda ya, kita baru anak kita berangkat jam 7 ada tukang sayur, atau jam 7:30 kita udah belanja lagi, apalagi udah mikir lagi ya Bun, padahal dia baru berangkat gitu ya. Udah mikir lagi. Nah, kemudian ntar mengerjakannya dan segala macamnya itu memang sangat ini ya Bun ya, maksudnya ya seperti itu. Kadang maaf kita, saya bilang saya gitu ya, misalnya membayangkan seorang anak itu seperti hamba gitu, maksudnya ibu itu maksudnya bagaimana Allah memperlakukan kita ya. Saya suka membayangin gitu kadang ya, kita dalam kesibukan kita yang terburu-buru, maaf pun tangan terpotong, atau penggorengan yang panas kita tidak sadari kita pegang karena saking kita panik gitu, misalnya jamnya sudah sangat mepet gitu ya. Terus kemudian masakan yang panas kita, kalau saya tapi ya Bun, harus kita kipas anginin dulu, maksudnya kalau enggak saya kadang gini Bun, misalnya nih sayur gitu agak panas, saya kasih air terus saya taruh di atasnya gitu, jadi biar dia cepet dingin, karena waktu yang kan kalau panas-panas gitu Bun, kalau ditutup nanti jadi nggak enak takutnya ya. Kayak gitu, kayak lembab gitu maksudnya. Kalau udah adem itu, kalau agak mepet namanya manusia kita udah gagal. Nah kemudian yang terjadi kadang anak kita suguhkan itu, maaf ya, anak itu ya seperti kita lah gitu ya, seperti kita kepada Allah gitu, hamba gitu, maksudnya bukannya berterima kasih tapi malah maaf misalnya maaf masaknya ini dan seperti apa ya, namanya banyak hal yang dikomplain lah gitu. Memang itu ujian, bukan salah di anaknya, teman. Saya kalau seperti itu, anak saya seperti itu, saya ingat kepada Allah bahwa ya Allah maafkan saya gitu. Seharusnya Allah sebaik-baik meletakkan gitu ya, maksudnya posisi kita, tapi kadang kita kan banyak komplainnya gitu, ketidaktahuan kita membuat kita jolim gitu, maksudnya durhaka gitu, seperti anak tidak tahu perjuangan kita yang kita pikirkan sampai tangan kita tuh dalam kesibukan, tapi kan karena ketidakmengertiannya tuh jadi dia pikir mudah gitu, toto makanan ada di meja, enggak gitu sebenarnya kami. Seperti itulah ya, nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah itu kita seperti itu. Maka saya menjadi belajar, ya Allah, pernahkah saya menyempatkan diri, maksudnya bil khusus saya gitu ya, bahwa ya Allah terima kasih ya Allah, saya sangat cinta kepada Engkau ya Allah, misalnya maafkan saya dan segala macam gitu. Kita nyatakan cinta kita, kesyukuran kita bil khusus gitu, nggak cuma sekedar terpaksa sholat terburu-buru, zikir semau-mau gitu ya, maksudnya gitu. Tapi Allah memang tidak begitu, Allah maha sayang, Allah maha menerima gitu ya. Dan saya juga melihat itu kutipan ya, ada di ya pokoknya video shot gitu, kayak dia tentang bahwa Allah itu, kata malaikat, apakah harus saya terima, maksudnya ibadah hamba ini yang seperti ini gitu, maksudnya sedangkan dia maksudnya dalam keadaan yang ibadahnya ya seininya gitulah, ibaratnya berantakan gitu ya. Terus kata Allah, wahai malaikat, aku akan menerimanya. Saking Allah tuh sayangnya kepada hambanya, maksudnya walaupun misalnya hamba itu terpaksa ibaratnya melakukan walaupun cuma dengan waktu yang sedikit itu, padahal waktu yang diberikan Allah itu panjang, tapi dilakukan buat yang maaf, yang bukan untuk mengingat Allah gitu, nauzubillah ya.
Terus Allah terima gitu karena dia sudah berperang dengan pikirannya, ibaratnya dia sudah berusaha. Allah tuh sampai segitunya, sampai seperti itu gitu ya. Kadang kan kita jarang sekali mengucapkan ya Allah terima kasih ya Allah atas ampunanmu, atas kemaafanmu, atas rahmatmu, ridhomu, maksudnya kemudahan, kesempatan gitu ya. Dan kita juga, maaf, saya kadang jadi menegur diri saya bahwa ya Allah, saya pun tidak melakukan itu mungkin, terutama kepada Allah Tuhan kita, kemudian kepada mungkin suami kita ya, kita juga lupa sekali mengucapkan bil khusus juga gitu kepada suami kita, bahwa suami terima kasih ya, maafkan saya, terima kasih tanggung jawabnya, usaha, keringat yang ini, kasih sayang gitu ya, maksudnya kita lupa begitu. Padahal kan maaf ya bun, waktu itu kita belum tentu hari ini bisa kita nikmati, maksudnya kenikmatan kita punya suami atau punya istri itu atau punya anak itu bisa kita nikmatin. Maksudnya sekarang bisa kita temui, besok belum tentu, atau sore belum tentu juga gitu ya. Semoga kita sehat semua, panjang umur, kita bisa menikmati di masa sampai tua ya, akhir hayat kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pribadi memang harus kita bayangkan begitu, agar kita setiap pagi berjumpa, ya Allah terima kasih nikmat ini, bisa berjumpa dengan suami atau istri, dengan anak kita gitu ya. Dan saya juga jadi, oh ya Allah, kenapa saya nggak bil khusus juga mengucapkan bahwa nak, mama sayang kepadamu, terima kasih kamu udah jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, anak yang rajin gitu ya, entah itu di dalam segala pelajaran atau ibadah atau segala hal ya gitu. Berarti kita katakan bahwa mama bahagia, mama senang gitu. Dan kita juga punya suami, ya Allah, suami terima kasih, saya senang, saya maksudnya bahagia bersama engkau, maksudnya terima kasih jeripayah yang usaha yang dilakukan gitu, tanggung jawabnya gitu ya. Yang kita lupa gitu, padahal selagi sempat, selagi bisa gitu ya. Maksudnya apalagi terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita gitu maksudnya ya, dan Rasulnya gitu, bersyukur gitu. Kadang kita lupakan itu ya, mungkin juga buat terutama buat saya sendiri ya, juga buat bunda-bunda ya juga, ini menjadi ini ya, maksudnya menjadi ibroh gitu buat saya, karena ibaratnya waktu itu kita memang tidak mungkin kita bisa ulang lagi ya, kadang tahu-tahu waktu hilang begitu saja karena kita tidak sadari, pikir kita nikmat itu akan datang esok hari atau nikmat itu datang sore hari gitu ya. Padahal waktu itu begitu singkat, begitu cepat gitu ya. Maksudnya kadang juga, atau suami sehat kadang lupa kita syukuri, anak sehat lupa kita syukuri, atau seorang istri yang sehat lupa kita syukuri ya. Tahu-tahu datang sakit gitu, ya Allah, terus saya selama ini kemana aja gitu ya. Ya semoga ini saya hanya cerita sering-sering aja ya bunda-bunda, sahabat semuanya, teman-teman. Ya intinya begini, kalau pagi bangunlah bersyukurlah dengan lihatlah yang kita punyai gitu, seorang bersyukur kepada Allah, bangun lalu kita syukuri melihat suami, kita syukuri kita bisa melihat anak gitu. Nyatakanlah seindah-indahnya pernyataan, maksudnya selagi sempat, selagi diberi waktu ya, karena mungkin besok kita belum tentu bisa, mudah-mudahan memang maksudnya peribahasanya ya, karena memang seperti itu, waktu itu akan hilang gitu, maksudnya belum tentu besok itu seindah yang hari ini gitu ya. Ibaratnya belum tentu apa yang kita punyai hari ini besok masih kita punyai gitu ya. Maksudnya pokoknya intinya kita bersyukur sebaik melihat apapun tuh, melihat anak, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, punya suami, terima kasih, pokoknya terima kasih kepada Allah, terima kasih juga kepada ibadah suami, kepada anaknya gitu ya, selagi mampu dan selagi bisa. Karena ini membuat pelajaran buat saya sendiri, terutama keluarga saya ya. Semoga juga buat bunda-bunda ya, kita semoga tidak berat, sedangkan dalam rumah tangga itu kan menjadi amal soleh apa yang kita ucapkan gitu ya, menjadi ibadah kita kelak, menjadi bekal kelak kita di yaumil akhir nanti, kita berkumpul bersama-sama keluarga, anak cucu keturunan kita ya, bersama kepada berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para tabiin ya, habaib, ulama-ulama, guru-guru kita, orang-orang yang soleh, pokoknya intinya di jannahnya, amin ya Allah rabbal alamin. Sekali lagi maaf ya bunda-bunda, kita hanya mengingatkan ya, semoga menjadi pelajaran, menjadi ibro gitu, bahwa kita kadang ya lupa berterima kasih bahwa Allah itu dalam kesibukan di surat Ar-Rahman itu, ya Allah dalam kesibukan nikmat manakah yang kamu disana. Saya kadang kalau lagi sibuk lalu maaf anak, bukan salah anak ya, tapi saya jadi belajar dari sikap anak itu, saya merasa bahwa ya Allah saya lah hamba seperti itu gitu. Padahal Allah sedang berusaha menyenangkan kita, mengurus kita dalam kesibukan, tangan terpotong tidak terasa ya, tangan terkena penggorengan yang panas tidak kita rasakan gitu.
kesakitan yang kita alami tidak kita rasakan. Kita dan suami saya pun kayak anak mau berangkat sediain motor, pintu dibuka dan segala macam gitu lakukan gitu untuk melayani itu anak ya. Kita seorang hamba itu Allah seperti itu ya, wallahu alam bisawab. Itu pemikiran saya ya bunda-bunda. Ya semoga ini menjadi pelajaran, menjadi ibrah kita agar menjadi hamba yang pandai bersyukur di setiap saat selagi diberi nafas, diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi menjadi motivasi juga, bukan buat sekedar buat saya juga, buat bunda-bunda, buat teman-teman semuanya. Apapun yang, apalagi yang masih punya orang tua ya, pokoknya dibahagiakan, disyukuri, sering-sering dipandang karena ibadah. Katanya memandang suami juga ibadah, memandang anak ibadah, memandang guru ibadah, memandang Al-Quran ibadah, memandang orang-orang soleh, memandang Ka'bah juga ibadah ya, walaupun ada di YouTube, walaupun ada di gambar gitu ya, itu semuanya ibadah. Semoga kita pandang semuanya, orang-orang yang lewat kita pandang dengan kasih sayang kita, semoga itu juga menjadi ibadah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi maafin lahir dan batin ya bunda-bunda, kita hanya saling-saling aja. Semoga dimaafkan ya, maksudnya segala khilaf dan salah atau ketidakbaikan maksudnya saya di dalam menyampaikan kata-kata ya. Semoga juga buat bunda-bunda selamat beraktivitas, sehat-sehat, sukses, menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam penjagaannya, sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, teruntung di dunia dan di akhirat dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala dan rahmat kasih sayangnya, hidayahnya dan kemaafannya, ampunannya, kecukupannya, kesejahteraannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.